Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari Tuhan Yesus yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Pertama, Tuhan Yesus datang ke rumah Simon dan Andreas, di mana ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka memberitahukan kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit. Lalu juga dikisahkan dari dalam bacaan Injil, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Itulah dia, satu hal penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, mereka menderita, mereka yang kerasukan roh jahat, setan, adalah tanda kepedulian Tuhan kepada mereka yang menderita. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kesulitan, mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh setan. Dan mereka tidak jauh dari Tuhan. Mereka selalu ada dalam sapaan kasih Tuhan. Ini pertama-tama mengajak kita, mari kita juga peduli kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang menderita. Mau berbagi kasih, mau berbela rasa, mau membantu, mau menolong. Milikilah semangat itu, sama seperti Tuhan Yesus selalu menolong mereka yang sakit menderita. Bukankah kita sebagai murid-muridnya juga mau mengikuti, meneladan Tuhan Yesus, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka yang menderita, yang sakit itu, supaya mereka kembali bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita peduli kepada mereka yang sakit, yang menderita. Lalu hal yang kedua yang mau kita perhatikan dari Tuhan Yesus, di tengah segala kesibukannya Tuhan Yesus mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Dikisahkan selanjutnya, keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa, meluangkan waktu untuk menjalin relasi dengan Bapaknya, dengan Allah Bapa. Berdoa ke tempat yang sunyi. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, oke, kita selalu berada dalam kesibukan kita. Banyak kesibukan yang kita lakukan. Tapi yang penting, di tengah kesibukan yang kita lakukan, apakah kita juga sudah meluangkan waktu, memberikan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kesunyian, dalam keheningan, berdoa. Kita masih bisa berdoa, masih meluangkan waktu untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan, atau kita terlalu sibuk, atau jangan-jangan kita nggak sibuk, tapi juga nggak berdoa. Tidak ada kesibukan, tapi juga tidak berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berdoa itu mau mendapatkan kekuatan dari Allah Bapa. Doa itu seperti kita punya handphone, tinggal beberapa persen dayanya, lalu di-charge itu, supaya dayanya itu menjadi full kembali, menjadi penuh kembali. Nah, itulah dia fungsi doa. Mari kita mau meluangkan waktu, selalu mau berjumpa dengan Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan kita. Ya, kita dikuatkan oleh Tuhan, tapi begitu kita mendekatkan diri,
berdoa, masuk ke dalam kesunyian bersama dengan Tuhan, disitulah kekuatan akan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.